Hai sobat-sobatku yang beriman, pengiriman surat menjadi salah satu primadona berkomunikasi pada masanya. Jauh sebelum adanya ponsel pintar dan internet, berkirim surat menjadi aktivitas yang menyenangkan. Bahkan pengiriman surat menjadi salah satu cara berkomunikasi jarak jauh yang efektif. Pada zaman dahulu, sarana yang sering digunakan ialah melalui kurir berkuda ataupun burung merpati. Di video kali ini saya akan membahas seputar burung merpati pos. Apa sih merpati pos itu? Ya, merpati pos adalah julukan khusus bagi burung merpati yang sudah dilatih secara khusus untuk mengirim pesan berupa surat pada zaman dahulu. Saya mau bertanya, kenapa kok harus burung merpati? Kan ada yang lebih cepat, kenapa tidak burung puyuh saja? Kenapa bisa kembali ke rumah? Aku kenapa akan bahas bisa? ulasan ini setelah jeda pariwara. Kenapa merpati pos dipilih untuk mengirim pesan berupa surat? Jawabannya ialah burung merpati dipilih karena burung ini lebih jinak dan mudah dilatih untuk mengirim surat. Selain itu, secara ilmiah, burung ini juga memiliki kemampuan navigasi yang baik karena merpati didukung oleh kompas internal yang diperkirakan ada di sekitar mata dan hidung burung jinak tersebut. Nah, organ inilah yang membantu burung merpati menghitung medan magnet bumi, sehingga merpati dapat dengan mudah memetakan rute perjalanan pulang mereka. Jika Anda penggemar film atau serial kolosal klasik, pasti sudah tidak asing dengan scan yang memperlihatkan burung merpati mengirim surat yang dikirim oleh seorang raja atau pemimpin sebuah negeri ke pemimpin lainnya. Biasa juga jasa merpati ini digunakan oleh mata-mata untuk mengirim pesan untuk kegiatan intelijen pada masa lalu. Bagaimana cara kerja merpati pos dalam mengirim surat? Cara kerjanya adalah, yang pertama, burung merpati harus dilatih untuk melakukan perjalanan. Ada beberapa tahap pelatihan yang dilakukan. Biasanya burung merpati akan dibawa jauh dari sarangnya. Selanjutnya merpati akan dilepas dan mereka akan terbang kembali ke sarang mereka. Tahap ini dilakukan berulang kali dan jarak juga diperbarui beberapa kali agar akurasi yang diinginkan dapat tercapai. Setelah memastikan merpati dapat menjelajah dan mematahkan arah pulang mereka dengan sempurna, burung ini sudah bisa melaksanakan tugas korespondensi yang diberikan. Cara teknis dalam penugasan merpati pos adalah dengan cara menulis pesan di sebuah kertas dan dimasukkan ke sebuah wadah khusus, tentu saja tanpa perlu perangko. Surat tersebut lantas diikat di kepala atau di kaki burung tersebut. Selanjutnya merpati akan segera melakukan perjalanan tugas mereka dengan baik. Merpati pos lebih banyak menjadi pilihan saat itu karena kecepatan dan ketepatannya tidak diragukan lagi. Bila dibandingkan dengan kurir berkuda, merpati memang lebih cepat sampai pada tujuan dan memiliki resiko yang sangat kecil, terutama untuk pesan atau surat yang bersifat cepat dan rahasia. Karena kelebihan tersebut, merpati pos digunakan oleh raja-raja besar pada zaman dahulu. Misalnya Genghis Khan yang menggunakan merpati sebagai sarana untuk mengirim surat penting ke seluruh provinsi Kekaisaran Genghis Khan. Sejarah juga mencatat di masa Yunani kuno, merpati juga digunakan untuk mengirim pesan, terutama saat penyelenggaraan Olimpiade. Versi kedua mengapa burung merpati bisa menemukan jalan pulang. Dikutip dari tribunmanado.co.id, misteri mengenai bagaimana seekor merpati yang selalu menemukan jalan pulang akhirnya terpecahkan. Hasil riset seperti diberitakan Daily Mail menyatakan merpati punya peta yang mampu menuntunnya menemukan arah ketika terbang di tempat asing.
Penemuan ini menjatuhkan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa merpati mencocokkan koordinat suatu tempat asing dengan koordinat sangkarnya, kemudian mengurangi perbedaan di antara keduanya untuk menemukan jalan pulang. Untuk menguak misteri tersebut, Nicole Besser, mahasiswa doktoral bidang biologi di Universitas of Zurich, serta merekanya mengamati gerak terbang dua kelompok merpati pos dengan bantuan Global Positioning System dalam grup GPS. Sebelum riset dimulai, peneliti melatih merpati untuk terbang dari sangkar menuju gudang penyimpanan makanan yang berjarak sekitar 30 km dengan sangkar. Peneliti juga melatih merpati untuk terbang ke sangkar setelah mendapatkan makanan. Saat eksperimen dimulai, peneliti membawa merpati pos ke tempat ketiga yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jarak tempat ini sejauh 30 km dari sangkar dan gudang makanan, serta memiliki berbagai penghambat alami yang dapat menghalangi pandangan merpati. Satu kelompok merpati telah diberi makanan, sedangkan satu kelompok yang lainnya dibiarkan kelaparan. Kami ingin mengetahui apakah merpati yang kelaparan akan pergi ke sangkar kemudian menuju ke gudang makanan, ataukah akan langsung menuju ke gudang makanan, ujar Besser. Hasil riset menunjukkan bahwa kedua kelompok merpati pos memiliki ingatan dan prioritas. Kelompok yang kelaparan menuju gudang makanan, sementara yang sudah diberi makan kembali ke rumah. Beberapa merpati terbang menghindari hambatan topografi tetapi mampu kembali ke jalur yang tepat. Berdasarkan penelitian ini, Besser meyakini bahwa merpati punya kemampuan kognitif. Merpati pos dan burung-burung yang sedang bermigrasi menggunakan medan magnet, rasi bintang, dan posisi matahari untuk membantu mengarahkan mereka terbang. Versi ketiga, mengapa burung merpati bisa menemukan arah jalan pulang? Karena burung merpati pos digolongkan hewan yang sangat setia pada pasangannya, maka walaupun pergi jauh dan melihat merpati yang lebih menggoda di luar sana, merpati ini tetap kembali ke cinta pertamanya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan video kali ini. Bila Anda suka dengan video ini, bisa klik like, subscribe, dan komennya ya. Oke, selamat beraktivitas dan tetap jaga pasanganmu walaupun kamu tidak punya pasangan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.